Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan pertama rekayasa sistem baterai, nanti kita akan belajar introduction awal. Baik, apa saja yang akan dipelajari? Oke, kita mulai saja. Nah, rekayasa sistem baterai, arsitektur energi dalam masa depan. Kita tahu baterai sekarang menjadi penopang utama dalam sistem listrik, di mana untuk panel surya dan lain-lain. Di mana pada saat 2015 baterai dapat digunakan untuk motor atau car dan renewable energy. Ini masih dalam proyek perencanaan atau proyek istilahnya tidak se-booming sekarang. Seperti 2020, mobil listrik sangat booming, sangat meledak. Sehingga nantinya semuanya sekarang berlomba-lomba untuk membeli mobil listrik. Nah, sekarang produksi motor listrik itu semakin masif dan semakin murah 2025. Yang dulunya 2020 masih mahal, sekarang sudah harganya lebih terjangkau daripada sebelumnya. 2020 apa berikutnya? Itu nanti kalian bisa pelajari sendiri. Di mana perkembangannya terkait dari baterai yang ada di salah satunya di mobil-mobil atau motor listrik. Di mana menjelajahi evolusi terkait termodinamika sel, peranan krusial penyimpanan energi dalam transisi global menuju elektrifikasi, sebuah tinjauan teknis mendalam mengenai zat kimia sel yang di mana dalam metrik performa inovasi material untuk mahasiswa teknik. Ini nantinya yang akan menjadi desain rancangan dasar dari rekayasa sistem baterai. Dalam navigasi modul rekayasa sistem baterai, struktur pembahasan komprehensif mulai dari dasar elektrokimia hingga implementasi pada sistem energi terbarukan untuk aplikasinya. Di mana nantinya pada fondasi elektron yang awalnya adalah terkait fondasi elektrokimia untuk tadi adalah menjadi landasan pembuatan baterai, terus evolusi dan sejarahnya dari fondasi tersebut, sehingga nantinya mendapatkan terminologi operasional, sehingga nantinya baterai tersebut bukan hanya menjadi baterai jam dinding, baterai jam tangan, baterai remote dan lain-lain, diaplikasikan baterai tersebut ke motor listrik dan sistem grid atau panel surya. Sehingga nantinya masa depannya dan inovasinya akan masih bergantung ke baterai untuk penyimpanan sementara sebelum disuplaikan lagi ke buka. Urgensi penyimpanan energi elektrokimia, di mana mengapa rekayasa baterai menjadi pilar utama dalam modernitas dan keberlanjutan energi global. Yang pertama itu baterai memungkinkan stabilitas jaringan dari sumber energi intermittent seperti surya dan angin. Kita tahu tadi surya dan angin kan tergantung cuaca dan matahari. Nah, kalau misalnya disimpan ke baterai-baterai yang mendistribusikan, maka nanti stabilitasnya lebih stabil, lebih aman, lebih terjaga. Atau istilahnya saling support. Misalnya tadi panel suryanya, baterainya sudah penuh, panel suryanya tadi mendapat suplai dari matahari, nanti kalau mataharinya tertutup awan, suplainya terendah, tapi dia butuh daya lebih dari suplai tersebut sesuai yang matahari penuh, maka baterai bisa menginjeksi menjadi bantuan dari panel surya tersebut, kombinasi. Jadi, ini menjadikan penyetabil dari sumber energi dari surya dan komponen inti untuk mencapai target transisi energi global melalui dekarbonasi transportasi. Sehingga kita tahu tadi mobil-mobil motor konvensional yang bensin dan lain-lain sekarang banyak menuju ke mobil listrik atau EV. Yang ketiga, memungkinkan mobilitas bersih dengan kepadatan energi yang terus meningkat setiap dekade. Kita tahu mobil listrik itu hemat energi. Yang tidak hemat cuman tadi
energinya bersih tanpa ada polusi dan lain-lain. Mungkin yang hanya menjadi permasalahan sekarang adalah baterainya. Di mana baterai-baterai ini, sistem ini menjadi solusi dari solusi yang efektif untuk meng, me, menge- istilahnya menstabilitasi tegangan yang fluktuatif dan juga menjadi energi bersih tanpa karbon atau efek gas tanpa asap kendaraan. Arsitektur sel dan elektrokimia dasar, di mana untuk baterai sendiri, analisis dari komponen internal yang memfasilitasi konversi energi kimia menjadi energi listrik. Analisis komponen internalnya, di mana konversi tadi baterai tadi adalah strukturnya dari kimia menjadi energi listrik. Itu ada elektroda dulunya, di mana material aktif tepat terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi selama siklus. Elektrolit ini adalah media pengantar ion antara kedua elektroda, bisa berupa cairan maupun padatan. Elektrolit ya. Dan separator ini adalah membran isolator yang mencegah hubungan arus pendek namun mengizinkan aliran ionisasi. Bentuknya seperti ini, nantinya adalah kolektor. Kolektor ada positif dan negatif. Ini anoda positif, katoda negatif. Nantinya ada lithium ion. Di sini yang berpindah, aliran ionnya berpindah ke positif dan negatif. Separator ini adalah membran yang mencegah hubungan arus tetapi masih memberikan space untuk ion berpindah. Ini adalah elektrolit, di mana media elektrolit inilah yang menjadi media pengantar ion antara kedua elektroda. Awal mulanya baterai itu adalah dari Franklin hingga Volta, di mana menelusuri akar terminologi dan penemuan sirkuit kimia pertama dalam sejarah kelistrikan. Yang pertama, istilah baterai itu pertama kali digunakan oleh Benjamin Franklin pada 1979 untuk rangkaian kapasitor. Setelah itu, baterai Baghdad tetap menjadi artefak. Istilahnya Benjamin Franklin untuk rangkaian kapasitor menemukan baterai Baghdad itu yang dulu dipakai menjadi artefak kuno yang diperdebatkan fungsinya sebagai sel elektrokimia. Eksperimen awal fokus pada listrik statis sebelum penemuan arus kimia yang stabil. Inilah dari Franklin hingga Volta meneliti, memperdalam dari sel elektrokimia terhadap listrik statis, arus kimia, sehingga nantinya menjadikan dari baterai tersebut dari kimia ke energi listrik. Di mana kita tahu tumpukan Volta, fondasi dari baterai kimia, di mana inovasi Alessandro Volta pada tahun 1800 yang mengubah pengalaman manusia terhadap energi listrik. Di mana logam seng itu berperan sebagai kutub negatif untuk melepaskan elektron melalui oksidasi. Logam tembaga berperan sebagai kutub positif yang menerima elektron dalam tumpukan. Elektrolit air garam, kain yang direndam di air garam memisahkan logam dan memfasilitasi transfer ionisasi. Inilah yang disebut tadi, misalnya tadi seng, terus ion, ini zinc, copper, seng, terus ini adalah ionnya, dia nanti berpindah dengan bisa menghasilkan tadi tegangan yang diukur dengan voltmeter.
Jadi dari silver ke copper, hidrogen, tin, iron, zinc, magnesium. Ini air garam menjadi elektrolit solusi untuk memindahkan ion tadi. Sehingga nantinya menjadi elektrifikasi. Nah, evolusi baterai sekunder di mana garis waktu pengembangan baterai yang dapat diisi ulang dari abad 19 era modern, di mana ada lead acid ditemukan oleh Gaston Plante menjadikan baterai isi ulang praktis pertama untuk industri. Itu ada 1859. Ini menemukan lead acid. 1899 itu adalah nikel kadmium ditawarkan, di mana dia menawarkan kepadatan energi lebih tinggi dengan daya tahan fisik yang lebih baik dibandingkan lead acid. 991 ditemukannya lithium ion, di mana komersialisasi pertama oleh Sony merevolusi elektronik portable dan kendaraan listrik awalnya. Sedangkan untuk masa depan nantinya adalah solid state rencananya. Nah, ini penelitian intensif untuk menghilangkan elektrolit cair demi keamanan dan densitas dari baterai. Jadi masih dalam pengembangan. Kalian masih punya potensi untuk masuk ke area tersebut. Era nikel dan elektrolit portable. Transisi dari baterai industri berat ke penyimpanan energi yang lebih ringan dan efisien. Teknologi NICD dan ada teknologi NIMH. NICD itu adalah baterai strukturnya memiliki keunggulan dalam daya tahan arus tinggi. Tantangannya adalah toksitas logam berat di kadmium. Kalau NIMH, teknologi NIMH ini adalah kepadatan energinya lebih tinggi tanpa efek memori yang parah, digunakan luas pada kendaraan hybrid awal. Kalau sistemnya NICD itu adalah ini. NICD itu tadi adalah ada gasket, ada positif thermal gas release, positif tank. Nah, ada di sini. Nanti ada positif lembaran positif elektrodanya, ada separatornya, ada negatif elektroda, ada case-nya, ada jacketnya. Ini adalah rangkaian dari di dalam baterai tersebut. Jadi yang kalian lihat baterai tersebut kalau kalian bongkar satu-satu, itu ada elektroda positif, ada separatornya, ada negatif, ada case-nya. Sedangkan NIMH, baterai struktur, itu ada gasket, top plate, positive pole, safety fan, ini pengamannya, kolektor, jaketnya, negatif pole-nya, anoda yang hijau, separatornya yang kuning, katoda yang pink. Jadi separator menjadi penyekat antara anoda dan katoda. Nah, sejak 1991 revolusi lithium ion berkembang, di mana kita tahu lithium ion itu kepadatan energinya 250, bisa mencapai hingga 250 watt-hour per kilogram. Memungkinkan perangkat tipis dan EV-nya jarak jauh. Nah, untuk lithium ion juga, untuk efisiensi siklusnya bisa 95%, di mana tingkat pengosongan mandirinya yang sangat rendah dibandingkan teknologi-teknologi sebelumnya. Makanya masih banyak menggunakan lithium. Tegangan sel nominalnya biasanya adalah 3,7, di mana tegangan tinggi per sel mengurangi jumlah sel seri yang dibutuhkan dalam paket tersebut. Sehingga revolusi dari Li atau lithium ion ini menjadi potensi yang masih unggul dibandingkan baterai-baterai. Walaupun pengembangan baterai sekarang masih perlu ditingkatkan. Untuk memahami dinamika arus dengan siret,
Biasanya kalau kalian melihat baterai itu ada C rate-nya, maka nanti kalian akan belajar dengan definisi teknisnya mengenai seberapa cepat baterai diisi atau dikosongkan terhadap relativitas kapasitasnya. Dari C rate kita bisa mengartikan atau menganalisis seberapa cepat dia mengisi, seberapa cepat dia dikosongkan, seberapa banyak kapasitasnya. Yang pertama itu adalah 1C. Berarti baterai dikosongkan sepenuhnya bisa dalam waktu 1 jam. Jadi kalau 2C 2 jam, 3C 3 jam, sesuai dengan C-nya. C rate yang lebih tinggi misalnya 5C, memungkinkan pengosongan daya besar dalam waktu yang singkat. Jadi 1C ini dalam waktu 1 jam, kalau C rate-nya lebih tinggi misalnya 5C, pengosongan dayanya semakin besar, waktunya akan lebih singkat. Jadi 1C misalnya dayanya 10 watt dalam 1 jam, maka 5C nanti adalah 50 watt dalam 50 menit misalnya. Misalnya saja. 50 watt di dalam misalnya 20 menit. Makanya sekarang kalau baterai-baterai HP sekarang yang fast charging biasanya menggunakan C dengan rate yang tertinggi. Dengan pengosongan daya yang besar, makanya berapa dayanya dengan waktu yang lebih singkat. Kenapa? Karena dayanya besar dan waktunya akan lebih singkat. Makanya ada yang dalam beberapa detik dan berapa menit dibandingkan yang dulu-dulu HP-HP zaman dulu 1-2 jam baru full atau beberapa jam baru full. Penggunaan siret berlebih dapat memicu panas berlebih dan degradasi material elektroda. Nah, ini apabila kalian mencoba misalnya baterai kalian kapasitasnya 1C, tapi kalian mengisi baterainya dengan charger 5C, charger khusus 5C. Iya, bisa mengisi dengan waktu lebih cepat, lebih singkat, tapi nanti akan berdampak pada baterai kalian yang mana terdegradasi material elektrodanya, panas yang berlebih, dan mengalami tadi salah satunya baterainya akan lebih cepat kembung atau rusak. Sehingga makanya dianjurkan, disarankan charging baterai itu sesuai dengan HP-nya, jangan berganti-ganti karena kebutuhan baterai dengan chargernya sudah support sesuai dengan spesifikasinya. Kalau lebih besar akan berdampak buruk terhadap baterai kalian. Kalau lebih kecil tidak akan berdampak buruk, tapi waktunya akan lebih lama dalam mengisi baterai kalian. Sesuai dengan standar dari produsen atau produksi industri yang HP kalian yang keluar. Biar lebih aman, biasanya itu mereka men-spare misalnya baterainya 5C masih menggunakan charging yang 4C atau 3C. Karena untuk mempertahankan baterai kalian dalam kondisi dan performa yang bagus dalam waktu yang lebih lama. Walaupun yang sama-sama 5C bagus, itu untuk pengamanan efisiensi saja. Tapi jangan berlebih. Performa siret, pengisian cepat, ultra cepat. Di mana inovasi terkini dalam rekayasa sel yang memungkinkan pengisian daya setara dengan waktu pengisian bensin. Karena hanya dalam beberapa detik, baterai kalian bisa penuh, dan lain-lain. Ini tergantung terhadap tadi kapasitas isian charging dan baterainya. Laju pengisian CATL misalnya, teknologi 5C yang mampu menerima arus pengisian sangat tinggi tanpa kerusakan sel. Ini khusus untuk spesifikasi alat atau baterai yang menggunakan fungsi CATL. Jadi teknologi 5C yang mampu menerima arus pengisian sangat tinggi tanpa merusak sel yang ada. Itu sudah ada pengamanannya. Waktu isi penuh, di mana mampu mengisi daya dari kosong hingga penuh dalam waktu hanya 12 menit. Yang waktu, maksudnya baterai-baterai yang terkini sekarang. Paling cepat 12 menit dari kosong. 100% optimasi termal membutuhkan manajemen panas aktif untuk mencegah plating lithium pada
anoda. Kenapa? Kita tahu tadi di HP kalian dan lain-lain akan ada cooling fan-nya sendiri, cooling ice-nya sendiri, atau pendinginnya di HP kalian. Itu juga mengoptimasi thermalnya untuk mengatur panas untuk mencegah tadi baterai kerusakan. Sederhananya seperti itu. Nah, kita masuk ke state of charger atau state of charge. Mengukur sisa energi. Ini akan paling penting di dalam baterai. Parameter krusial yang menunjukkan persentase energi yang tersisa dalam baterai dibandingkan dengan kapasitas totalnya. Itu adalah SOC, state of charge. Kalau kalian melihat bar yang ada di HP kalian misalnya, itu adalah state of charge, pengukur energi sisa dari baterai kalian. Akurasi SOC sangat dipengaruhi oleh suhu operasional dan penuaan baterai SOH. Jadi SOC ini adalah suhu, SOH ini adalah baterai berapa lama sudah diproduksi atau sudah dipakai. SOC dihitung melalui metode Coulomb counting atau estimasi tegangan rangkaian terbuka atau OCV. Itu nanti yang menjadi standar pengukuran energi sisa. Kesalahan estimasi SOC dapat menyebabkan penghentian sistem secara tiba-tiba atau over discharge. Kita tahu, kalian tahu kalau misalnya baterai kalian eh, tidak normal, bisa dikatakan tidak normal, istilahnya seperti itu, berarti pada saat dia ngecas misalnya 2-3 menit, oh sudah full. Padahal itu nanti adalah misalnya pas pada saat dilepas, kalian hanya gunakan 5-10 menit, baterainya udah drop. Itu adalah kesalahan estimasi SOC yang dimana nanti alat HP kalian akan mati tiba-tiba atau pas pada kalian charging kok nggak full baterainya padahal sudah sejam, 10 jam atau 12 jam. Itu palingan ada permasalahan di entah itu di baterainya atau di SOC. Ini nantinya menjadi dampak pada alat elektronik kalian seperti HP tadi menjadi rusak baterainya, mudah rusak dan sudah saatnya diganti. Untuk memperbaiki tadi, SOC mengukur dengan pasti. Faktor penentu akurasi estimasi SOC biasanya bagaimana variabel lingkungan, kondisi fisik baterai mempengaruhi perhitungan sisa energi oleh BMS. Di mana sensor arus dan tegangan, pengumpulan data real time mengenai aliran elektron masuk dan keluar dari sel. Algoritma filter Kaufman itu adalah sensor arus, pengumpulan data real time mengenai aliran elektron masuk dan keluaran sel. Ini nanti adalah akurasi dari estimasi SOC. Jadi ada sensor arus dan tegangan di baterai yang dikumpulkan data real time-nya mengenai aliran elektron. Jadi kalau ada yang salah berarti baterainya yang bermasalah. Karena SOC membacanya dari sensor-sensor tersebut. Kompensasi suhu, di mana menyesuaikan algoritma berdasarkan hambatan internal yang berubah akibat temperatur. Ini juga faktor SOC. Output persentase ini adalah informasi SOC yang dikirimkan ke pengguna atau pengontrol sistem daya. Jadi outputnya nanti adalah informasi berapa bar misalnya baterai sisanya. Algoritma filter Kalman ini adalah proses matematika untuk memprediksi status internal baterai yang tidak terukur langsung. Jadi istilahnya eh, perbandingan nih antara misalnya 100% dan berapa persen yang sisa baterainya. Jadi nanti yang tidak terukur ini akan dihitung dari algoritma filter Kaplan. Makanya dapat ditentukan tadi informasi yang dikirim ke pengguna atau ke pengontrol sistemnya. Kita bisa memantau secara otomatis. Memahami persentase kapasitas yang telah dikosongkan dan dampak pada struktur kimia sel, ini adalah nantinya adalah depth of discharge atau batas pengosongan. Jadi persentase kapasitas yang telah dikosongkan dan dampaknya pada struktur sel. Diode yang terlalu dalam mempercepat pembentukan lapisan sel yang tidak stabil pada anoda. Baterai lithium-ion modern direkomendasikan beroperasi pada rentang 70-90%.
Menghindari 100%, DOD secara rutin dapat mengandalkan usia pakai baterai secara spesifik. Nah, maksudnya di sini, kalau kalian mengecas itu jangan sampai 0% atau di bawah 10%. Minimal di bawah 20%. Dan juga kalian mengecas jangan sampai di 100%, minimal di bawah 100%. Kisaran 90 sampai 99. Kenapa? Ini untuk mengamankan atau menjaga atau usia pakai baterai kalian menjadi lebih awet. Kenapa? Jangan sampai mengecas over dari baterainya kecuali sudah ada sistem di HP kalian yang cut off charging. Jadi pada saat full dia akan memutus sendiri. Tapi direkomendasikan jangan sampai 100%, di bawah 100%. Chargingnya juga sama, jangan sampai pas mati baterainya baru dicas. Itu akan membuat baterai kalian lifetime-nya akan lebih mengecil dibandingkan standar yang ada. Untuk menjaganya itu berilah ke persentase 10-20% batas atas dan batas bawah untuk menghindari hal atau healthy dari baterainya. Jadi di sini depth of discharge itu 100% SOC, 0% DOD. Kalau start of charge itu nanti adalah pengisiannya 50, yang kosong di 50. Kalau di sini 20 SOC dan 80 DOD. Jadi 80 yang habis, 20 yang masih ada isinya. Jadi butuh 80 untuk diisi, ini butuh 50, ini tidak perlu diisi. Ini nanti yang kalian lihat atau terlihat di barnya itu hanya biasanya yang terlihat hanya SOC-nya, DOD-nya tidak ditampilkan. Rekomendasi DOD maksimum antar kimia adalah perbandingan batas pengosongan aman untuk menjaga integritas struktur dalam siklus hidup sel. Jadi, istilahnya itu adalah batas pengosongan aman itu biasanya tiap baterai ada. Biasanya tidak dikasih tahu tiap konsumen, tapi konsumen yang jeli mereka akan beriset sendiri batas batas kapan dia mengisi kapan dia melepas charger untuk mengamankan baterai, untuk menjaga baterainya agar tetap healthy-nya di performa terbaik. Oke, di sini dilihat maksimum rekomendasi DOD. Lead acid itu ada di 50, lithium ion itu ada di 75 ke atas, 80 sampai 80-an. Live PO itu ada di 90. Jadi jenis telekomunikasi. Jadi maksimum DOD yang direkomendasikan adalah segini untuk tiap jenis baterai. Kalian tahu tadi kan? Depth of discharge, batas pengosongan, batas dari tadi persentase kapan HP kalian akan di charging. Jadi di sini 80% bisa 80, kalau LED flow bisa 90% baru bisa di charge. Maksudnya bagus untuk di charge, di bawah ini lebih bagus. Batas maksimalnya adalah 80 85, sekitar segitu untuk lithium ion dan 50 untuk LED acid. Jadi kalau udah 50 langsung diisi untuk memaksimalkan tadi baterai health kalian. Dampak DOD pada siklus hidup life PO4 ini adalah korelasi antara kedalaman pengosongan rutin dengan jumlah siklus isi ulang yang dapat dicatat. Depth of discharge-nya adalah 180-50, estimasi siklus hidupnya adalah 2000 sampai 3000 jam. 3000 sampai 5000 jam, 7000 plus. Catatan teknis, stres material elektrodanya tinggi, keseimbangan optimal performa usianya segini,
memperpanjang usia hingga 2 kali lipat kalau 50% diisi. Jadi 7.000 jam. Kalau 80% keseimbangan optimal dari performa dan usia. Kalau 2000 kalau pas pada saat kosong kalian isi, jadi berfungsinya hanya 2.000 sampai 3.000 jam maksimal. Jadi stres mati elektrodanya kalian butuh istilahnya itu kalian akan mengganti setelah kisaran 2.000 sampai 3.000 jam baterai tersebut. Apabila kalian mengisi atau melepas mengisi baterai di area-area ini. Inilah yang menjadi faktor baterai health kalian, entah itu di seluruh jenis HP, iPhone, Samsung, dan lain-lain untuk mengamankan sistem kalian. 50% itu menjadi dua kali lipat karena dia mengamankan sistemnya tidak lebih dari 50%. Ekosistem baterai kendaraan listrik. Bagaimana ribuan sel tunggal diintegrasikan menjadi satu sistem tenaga kendaraan yang kondensif. Yang pertama itu adalah ceiling level, di mana unit dasar elektrokimia silinder, prismatik, dan pouch. Biasanya ada ceiling levelnya. Ada modul level, ini adalah kumpulan sel yang dihubungkan secara seri paralel dengan monitoring lokal. Ini dalam bentuk modul level. Atau nanti yang butter pack, integrasi air dengan manajemen thermal, casing pelindung, dan BMS, Battery Management System utama. Ini nanti ekosistem baterai kendaraan listrik, di mana dari sharing level dulu unit dasarnya, terus dibuat modul, baru dibuat packing baterai. Benchmark performa data EV modern itu adalah target teknis yang harus dicapai untuk menyaingi efisiensi kenyamanan kendaraan bermesin bakar. Jadi baterai mobil listrik sekarang harus bisa unggul dibandingkan mobil bensin, istilahnya mobil yang bahan bakar. Yang pertama, 500K, jarak tempuh target. Kepadatan energi yang tinggi memungkinkan jarak tempuh yang sekarang itu mobil itu bisa lebih dari 500 km dalam sekali pengisian. Makanya orang banyak beralih ke mobil listrik. Sekali cas bisa keliling Jawa. Sekali cas bisa keliling Kalimantan. Gak perlu ngisi. Sekarang juga stasiun di tiap PLN banyak. Tinggal diisi seharian semalaman sesuai dengan token listriknya, selesai. Ditinggal tidur, tinggal misalnya sekarang di mall banyak, ditinggal ke mall, balik-balik baterai sudah penuh. Sekarang jarak tempuh untuk mobil listrik sekarang semakin tinggi, semakin meningkat. Efisiensi berat rata-rata 200 biasanya. Rata-rata kepada sekarang 200. Rata-rata kepada sound system package mencapai 200 watt-hour per kilogram untuk meminimalkan bobot kendaraan. Sekarang baterai-baterai itu 200 watt-hour per kilo. Sehingga mobil itu tidak begitu berat dari sebelum-sebelumnya. Karena kepadatan sistem paketnya sudah di efisiensi. Dan durability garansi, target usia pakai minimum 8 tahun dengan degradasi kapasitas di bawah 20%. Nah ini, dan dulu kan tiap 5 tahun ganti, katanya baterainya. Ini 8 tahun sudah meningkat, jadi tambah 3 tahun, 8 tahun kalau dipakai terus aktif. Dan degradasinya kalau 8 tahun adalah 20%. Jadi misalnya kalian baterainya adalah 100% di awal beli, di 8 tahun berikutnya kalian hanya bisa mengisi 80% ya, karena itu ada degradasi dari kapasitas baterainya. Makanya masih bisa dipakai tapi tidak bisa 100% tadi karena tadi kan usia dan lain-lain. Tapi sudah lebih mendingan dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sudah ditingkatkan teknologi. Baterai pada jaringan energi terbarukan. Nah, ini nih menarik nih. Alur penyimpanan energi dari pembangkitan intermittent hingga distribusi ke konsumen akhir.
di mana baterai yang difungsikan dalam EBT, panel surya, wind turbine, dan lain-lain. Pembangkitan solar atau wind, energi listrik dihasilkan dari sumber alam yang fluktuatif. Setelah energi terus dihasilkan, disimpan dalam baterai energi storage system. Kelebihan energi disimpan dalam baterai energi storage system skala megawatt. Tadi ada penyimpanan baterai skala besar, base-nya. Setelah tadi kelebihan bebannya disimpan ke baterai, nanti akan membentuk atau mengamankan stabilitas jaringan. Baterai yang meratakan lonjakan beban dan menyediakan cadangan pada saat produksi rendah. Pada saat malam, baterai yang menjadi suplai utama. Pada saat lonjakan beban, panas matahari tidak bisa menopang dari panel surya, baterai menjadi support. Inilah menjadi stabilitas jaring. Distribusi cerdas, energi yang disalurkan ke perumahan dan industri secara stabil sepanjang waktu. Jadi, kalau mau baterai pada jaringan listrik, kita harus merencanakan tadi kapasitas bebannya berapa. Kapasitas bebannya itu nanti akan menjadi referensi dan kapasitas pengembangan bebannya menjadi referensi kapasitas baterai yang harus disediakan di daerah tersebut seberapa. Nanti setelah kapasitas baterai tersebut, panelnya yang produksi baterai tersebut seberapa banyak. Itulah yang menjadi nanti penopang sistem utama yang dilakukan di luar negeri saat ini. Eropa, Australia, dan seluruh negara-negara luar negeri lainnya sekarang semuanya masuk ke pembangkit-pembangkit tersebut menggunakan baterai energi storage system. Mereka memberikan sistem yang stabil, jaringan yang stabil dengan skala penyimpanan megawatt. Tetapi ada tantangannya, material dan bahan baku. Kita tahu, analisis risiko kesediaan material yang membatasi percepatan produksi baterai massal global. Yang pertama, kita ketergantungan logam, di mana kelangkaan litium dan kobalt memicu kenaikan biaya dari litium dan kobalt di pasaran. Yang kedua, eksploitasi nikel yang membutuhkan proses permurnian tinggi yang alat-alat permurniannya secara teknologi masih sangat minim. Ini juga menjadi dampak walaupun kita punya sumber tapi pemurniannya jadi masalah juga. Ini juga menjadi ketergantungan logam-logam ini menjadi sumber-sumber baterai yang berkualitas. Yang kedua adalah geopolitik dan etika. Konsentrasi cadangan material di wilayah tertentu, di mana material tadi di Indonesia banyak nikel dan lain-lain. Tantangan penambangan yang bertanggung jawab dan etis. Kita tahu nikelnya banyak, tapi kalau semuanya tidak dimanfaatkan oleh kita sendiri untuk kebutuhan masyarakat kita, tapi diekspor untuk kebutuhan ekspor dunia, maka kita akan menjadi konsumen, bukan produsen. Sehingga nantinya kita malah ketergantungan walaupun sumber daya material ada di kita. Semoga nanti kedepannya kita bisa memproduksi, mengembangkan dan meningkatkan energi baterai, energi dalam bentuk baterai sendiri dan menjadi produsen utama dari baterai dengan sumber daya yang kita miliki. Analisis strategis baterai lithium ion. Kita tahu ada evaluasi komprehensif terhadap posisi teknologi dominan saat ini dalam menghadapi tantangan masa depan. Strength-nya ada kepadatan energi tinggi, teknologi yang sudah matang, biaya manufaktur yang terus turun.
Itu strength-nya, kepadatannya energi tinggi sudah sekarang teknologinya, sehingga jarak tempuhnya jauh, waktunya lama dan lain-lain. Tetapi weakness-nya resiko thermal runaway, degradasi kapasitas seiring waktu proses daur ulang yang kompleks. Jadi ada degradasi per tiap tahun masanya dan daur ulang yang masih menjadi masalah global. Trade-nya, munculnya teknologi, opportunity-nya, pasar kendaraan listrik yang masif, inovasi anoda, silikon, penyimpanan energi jaringan yang masih bisa kita kembangkan, yang masih masuk di pasarannya, masih banyak potensi-potensi pengembangan. Threat-nya, munculnya teknologi solid state, fluktuasi harga bahan mentah, regulasi lingkungan yang ketat terhadap opportunity ini. Sehingga kita harus jangan menabrak semua rule, tapi kita harus mengikuti rule dan menciptakan opportunity yang menguntungkan kita. Terutama nantinya bukan kita saja, tapi juga masyarakat banyak, lingkungan, dan sekitar. Komparasi teknologi baterai masa depan di mana membandingkan karakteristik teknik antara lithium ion tradisional dengan kandidat teknologi generasi berikutnya. Kriterianya untuk keamanan, biaya, dan densitas energi. Lithium ion itu ada kita bandingkan lithium ion solid state sama sodium ion. Ini yang nanti yang kedepannya yang banding-banding. Lithium ion yang sekarang masih populer, yang keamanannya adalah sedang dalam bentuk cair, biayanya rendah, densitasnya tinggi. Solid state itu keamanannya tinggi karena padat, biayanya sangat tinggi karena masih sangat susah membuatnya dan bahannya butuh teknologi yang tinggi, dan densitasnya sangat tinggi. Sodium ion keamanannya tinggi, biayanya sangat rendah karena dari sodium, garam, dan densitasnya tetapi energinya menengah. Makanya masih banyak ke lithium ion, tapi yang ini sudah mengarah ke sana karena mengurangi tadi limbah. Solid state, keamanan tanpa cairan. Kita tahu yang cair inilah yang menjadi permasalahan. Bagaimana penggantian elektrod cair dengan material padat dapat menghilangkan risiko kebakaran baterai. Kita tahu cairan yang menjadi dampak baterai meledak dan lain-lain. Sehingga penggantian elektrolit cair dengan material padat ini akan mengurangi atau meminimalisir risiko kebakaran. Yang pertama, menghilangkan risiko kebocoran elektrolit dan pembakaran spontan akibat panas berlebih. Inilah yang menjadi baterai-baterai misalnya di powerbank dan lain-lain di bandara dan lain dijaga ketat karena adanya kebakaran atau meledak di saat-saat tertentu apabila tadi di charging pada saat dengan suhu tinggi, dengan gravitasi yang berubah dan lain-lain. Memungkinkan penggunaan anoda logam lithium yang dapat melipat gandakan kapasitas penyimpanan. Memungkinkan penggunaan anoda logam lithium. Jadi anodanya dibuat dalam bentuk logam lithium. Sehingga nanti berkali lipat kapasitas penyimpanannya. Makanya menggunakan solid state. Tantangan utamanya terletak pada biaya produksi, masalnya, dan antarmuka material padat yang stabil. Karena ini masih menjadi tantangan yang sangat-sangat mahal walaupun keamanannya tinggi. Karena untuk yang padat dan tadi adalah materialnya juga perlu perlakuan khusus. Baterai natrium ion solusi berkelanjutan di mana alternatif strategis menggunakan natrium yang melimpah untuk mengurangi kegantungan pada litium. Di mana yang pertama ketersediaan natrium, bahan baku ditemukan berlimpah di garam laut. Biaya material hingga 30-40% lebih rendah dari litium. Natrium.
Karakteristiknya sangat stabil pada suhu ekstrim, dingin maupun panas, densitas energinya cukup untuk dan grid storage. Menengah, bukan tinggi. Cukup lah. BMS, penjaga keamanan baterai, Battery Management System, bertindak sebagai otak untuk mengawasi parameter vital setiap sel. Yang pertama itu adalah monitoring keamanan, mencegah overcharging, over discharging. Jadi fungsinya BMS itu adalah mencegah overcharging, over discharge, dan deteksi arus pendek secara instan. Inilah baterai manajemen sistem. Manajemen termal mengatur pendinginan atau pemanasan aktif sel untuk menjaga rentang suhu optimal. Sel baterai balancing ini adalah memastikan distribusi tegangan yang merata di seluruh sel untuk memaksimalkan kapasitas. Kita tahu baterai itu bukan hanya satu baterai, ada kombinasi dari beberapa baterai. Kalau pengisian biasanya kalau uh, isinya satu full maka akan merusak salah satu baterai. Makanya biasanya menggunakan sel balancing. Jadi kalau yang satu 20%, maka yang lainnya harus 20%. Yang satu 50%, maka baterai yang misalnya ada 5, 3 sampai 5-nya harus 50, 2 sampai 5-nya harus 50%. Itu adalah sel balancing. Fase implementasi rekayasa baterai, alur kerja sistematis dan penemuan material di laboratorium hingga manajemen akhir maka pakai produksi. Fase satunya adalah riset material. Nanti akan menemukan kimia baru untuk anoda dan katoda dan elektrolit yang di tingkat molekuler. Setelah didapatkan fase 1, nantinya kita akan masuk ke fase 2, mendesain dan optimasi sel, pemodelan fisik dan kimia untuk memastikan performa sel tunggal dan efisien. Setelah didesain, dirancang, dimodelkan, maka akan dimanufaktur di fase 3. Manufaktur dan baterai manajemen sistem diproduksi massal sel integrasi dengan sistem manajemen elektronik cerdas. Setelah itu fase 4-nya yang paling tidak kalah penting daur ulang. Proses ekstraksi kembali material berharga dari baterai bekas melalui hidrometallurgi. Fase inilah yang menjadi nanti alur dari sistem di lab hingga manajemen sampai masa produksi kembali ke lab. Jadi sangat penting kalau kalian butuh memanipulasi, bukan memanipulasi, menciptakan baterai yang efisien dan efektif. Juga hasil limbahnya juga harus diperhatikan. Mitigasi risiko, thermal runaway, strategi rekayasa untuk mencegah reaksi berantai panas yang dapat menyebabkan kegagalan sistematik. Apa itu thermal runaway? Dia terjadi saat panas internal memicu reaksi eksotermik yang tak terkendali, sehingga nantinya penggunaan ventilasi tekanan pada casing paket untuk melepas gas berbahaya secara aman. Juga desain kemasan modular yang mengisolasi sel yang gagal agar tidak menyebabkan ke sel-sel lain. Contohnya ini. Jadi, mechanical abuse-nya ada deconformation, ada separator tearing. Jadi nanti ada yang rusak di area tersebut akan diputus areanya, separator fishing, dan trim grow, biar nanti kalau yang terbakar dan lain-lain terpisah dari yang lain. Ini yang terkontaminasi akan juga diputus di area tersebut, sehingga yang akan melokalisir, meminimalisir area bakar. Internal short circuit nantinya tidak ada thermal yang pergi, atau kalau ada nantinya akan mechanical abuse, electrical abuse, dan thermal abuse. Nanti akan menjadi asap, kebakaran, dan ledakan. Sehingga ini menjadi separator atau spesifikasi dasar dalam perancangan listrik kalian. Biar supaya tidak terjadi meledak, kebakaran, atau asap. Di sini juga bisa dilihat pada sistem ini apabila tidak di-maintain secara baik akan terjadi kegagalan dalam baterai.
atau gangguan dalam baterai, permasalahan baterai, entah kebakaran di baterai, meledaknya di sistem, misalnya ini panel yang baterai yang ada di dalam rumah panel, atau di baterai, atau di base baterai energi storage system, atau di pesawat bandara di mana misalnya tadi baterai diletakkan eh, di bagasi atau di kabin pesawat yang masanya bisa menuju ledakan atau kebakaran. Ini makanya dibutuhkan sistem pengamanan multi untuk baterai tersebut. Ekonomi sirkular, daur ulang baterai. Nanti lanjut ke sini, di mana ada koreksi dan bongkar, di mana penggunaan baterai bekas, pemisahan komponen modul dari casing. Setelah itu nantinya adalah black mass production. Ini penghancuran mekanis untuk menghasilkan serbuk kaya logam aktif seperti lithium, nikel, dan kobalt. Setelah itu nanti di ekstraksi kimia penggunaan metode metallurgi untuk memurnikan logam kembali ke standar baterai. Setelah dimurnikan baru dari manufacturing, material hasil daur ulang digunakan kembali untuk memproduksi sel baterai baru. Jadi baterai-baterai kalian itu bisa diproduksi ulang, asal ada alat yang tepat untuk memurnikan logam-logam tersebut yang menjadi sumber baterai. Visi masa depan dari rekayasa baterai. Arah penelitian dan tren industri yang akan membentuk landscape energi dalam dekade mendatang, di mana pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam baterai manajemen sistem untuk prediksi umur sisa baterai yang lebih akurat, implementasi baterai sebagai struktur baterai untuk mengurangi berat kendaraan, target kepadatan energi melampaui 500 Wh per kilogram melalui teknologi metal air atau lithium sulfur. Kesimpulannya, kalian harus menguasai elektron, di mana rekayasa baterai bukan sekedar tentang penyimpanan energi, melainkan fondasi bagi kemandirian energi keberlanjutan bumi kita. Mari berkontribusi dalam riset elektrokimia dan manajemen sistem untuk menciptakan dunia yang lebih bersih dan aman. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu. Ini materi terkait dengan rekayasa sistem baterai introduction-nya. Nanti kita akan masuk ke pendalaman atau ke materi-materi berikutnya yang berkaitan dengan rekayasa sistem baterai. Kalau tidak ada, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.